Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi pada praktikum ke-8 dan 9 embriologi, yaitu metamorfosa kata. Ini adalah siklus dari metamorfosa kata. Yang pertama kata dewasa, lalu telur, lalu cebong berkaki, lalu kata muda, lalu tumbuh menjadi kata dewasa. Nah, selanjutnya kata ini akan kawin terlebih dahulu untuk memperoleh telur. Setelah kawin, telur akan berada di dalam perairan seperti gambar berikut. Nah, setelah kata ini bertelur, telur ini akan berkembang menjadi cebong atau berudu. Nah, tampak pada gambar ini adalah gambar cebong yang hidup di dalam air. Setelah itu, kata ini akan menjadi kata berkaki dua. Ini adalah contohnya. Lalu setelah kata berkaki dua atau cebong ini berkaki dua, dia akan lanjut menjadi berkaki empat. Nah, setelah berkaki empat, maka dia akan menjadi kata muda dan kata dewasa seperti gambar berikut ini. Nah, jadi inilah siklus hidup dari atau metamorfosa dari kata. Nah, untuk videonya ini ada dari sumber YouTube. Adik-adik bisa melihat dari Halo Edukasi ini beberapa sumber atau video dari metamorfosa kata. Nah, jadi jika adik-adik ingin lengkap dari video ini, itu ada di link Halo Edukasi. Linknya sudah kakak cantumkan di video ini. Nah, ini hanya gambaran atau video agar adik-adik bisa melihat sendiri nanti di lapangan bagaimana perkembangan dari telur kata itu sendiri. Nah, jadi yang perlu adik-adik cari hanyalah telur kata. Dan silahkan adik-adik melihat sendiri perkembangannya, yaitu cebong yang belum mempunyai kaki tersebut ditangkap dari lapangan lalu atau tempat air yang tergenang, lalu adik-adik pelihara dalam akuarium ketinggian 5 cm dan diberi makan setiap harinya. Jika memungkinkan, lakukan pengamatan setiap hari dan catat perubahan apa saja yang terjadi dari hari ke hari. Jadi adik-adik jangan lupa disajikan metamorfosa katanya di dalam laporan dan difoto setiap hari perkembangan katanya, lalu dijelaskan atau dideskripsikan. Selamat praktikum dan terima kasih.
Halo, assalamualaikum. Baiklah adik-adik, bertemu lagi di praktikum kelas 9, yaitu mengenai regenerasi. Nah, dalam praktikum 9 ini kita akan membahas tentang regenerasi planaria. Ciri-ciri planaria itu adalah tubuhnya pipih, dorsoventral, lalu kepala berbentuk segitiga berukuran kira-kira 15 mm, ekor meruncing, tubuh memanjang dan lunak, perkembangbiakan secara aseksual, bersifat hemafrodit serta daya regenerasi tinggi. Nah, ini adalah gambar planaria, di mana adik-adik di sini akan ditugaskan untuk mencari planaria dan melihat regenerasi pada planaria. Jadi kemampuan regenerasi sangat berbeda di antara hewan-hewan. Planaria ini merupakan hewan yang mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa. Nah, seperti ini contohnya, jika planaria ini kita potong bagian tubuhnya, misalnya di bagian kepala dan ekor, maka bagian kepala akan tumbuh, badannya akan lengkap kembali menjadi satu bagian. Begitu juga pada bagian ekor akan tumbuh kembali menjadi satu bagian yang utuh. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi adik-adik di sini tugasnya hanyalah mengambil planaria di selokan atau sungai yang bersih, lalu adik-adik beri makan daging 2 kali seminggu, letakkan di tempat yang gelap. Sebelum diberi makan, air terlebih dahulu dikurangi sehingga ketinggian air tidak lebih dari 2,5 cm. Lalu beri makan 2 hingga 3 jam. Ganti air dengan air yang baru. Nah, setelah itu ambil spesimen dan potong tubuhnya menjadi 1/3 panjang tubuh menjadi 3 bagian. Lalu taruh di petri dish dan lihat bagaimana perkembangannya hingga 12-24 jam. Selamat praktikum. Terima kasih.